Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless, tanpa batas waktu. Kapanpun kalian mau menonton, dipersilahkan. Teman-teman, karena ini adalah general reading, energinya sangat netral dan universal. Diharapkan kalian penuh kesadaran dan kebijaksanaan mendengarkan apapun yang Kak Tere sampaikan dari awal sampai nanti pada akhirnya. Tema yang akan dibahas pada kesempatan ini, kapan dia kembali? Oke, Kak Tere juga mau menginformasikan bagi kalian yang membutuhkan jasa personal reading berbayar, silakan menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Terima kasih semuanya. Langsung aja masuk dalam readingan. Ini untuk semua zodiak ya. Oke. Kita cek energi dia ya, seseorang yang kamu fokuskan. Bagaimana energi seseorang yang lagi teman-teman fokuskan? Oke. Bagaimana energi seseorang lagi difokuskan teman-teman? Kita cek energi seseorang yang kamu fokuskan dulu ya, nanti cek energi kamunya. Oke. Di sini terlihat bahwa seseorang yang kamu fokuskan saat ini sedang berada dalam hubungan karmic situation. Dia tidak single ya, dia sudah punya seseorang di sini, entah ini pasangan resminya atau kekasih barunya ya. Jadi status dia saat ini tidak single, sudah berpasangan, dan energi pasangannya itu sangat feminim sekali, penuh dengan ambisi, ada sisi penggodanya juga. Terus dia energi karmiknya ini punya kehidupan yang hedon ya, sangat duniawi sekali. Di sini terlihat seperti itu. Dan atau ini bisa juga energi dari seseorang yang kalian fokuskan gitu ya, punya sisi yang feminim gitu. Sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kalian kenal dari orang yang kalian fokuskan ini, dimana dia masih bimbang ya, masih ragu dengan pasangannya saat ini. Maka dari itu sangat terlihat dari energinya, dia lagi mencari petunjuk atau arahan dari semesta, dari Tuhan, apakah dia harus gitu ya membawa hubungan dia saat ini ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan atau bisa juga pertunangan ya. Dimana hubungan seseorang ini dengan karmiknya hanya berlandaskan materi ya, ada simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain, entah seseorang yang kamu fokuskan atau karmiknya yang butuh dengan seseorang ini ya, atau sama-sama membutuhkan. Di sini mereka ada dalam suatu hubungan karena keterikatan,
ada pemanfaatan yang cukup besar di sini ya untuk keuntungan pribadi atau personal. Maka dari itu meskipun tidak nyaman ya hubungan karmik ini ya tetap lanjut gitu, tetap dijalani gitu, dibawa happy aja gitu. Di sini memang energi karmiknya tuh sangat kuat ya, sangat mendominasi. Memang untuk dia berpaling dari karmiknya ya butuh namanya usaha yang cukup besar. Apakah dia mampu melakukan sebuah pengorbanan? Kalau dia ninggalin karmiknya, kalau memang landasannya pondasi hubungan ini hanya materi, ya akan sulit gitu loh. Dia tahu kalau ninggalkan karmiknya ini resikonya apa keluar dari hubungan ini. Ya dia harus mengusahakan sendiri untuk stabil secara finansial, tidak tergantung lagi pada seseorang di sini, atau tidak tergantung lagi pada hubungan gitu. Dimana dia dalam hubungan ini apa ya, banyak sekali menipu karmiknya, menipu dirinya sendiri. Dia bilang ke karmiknya, aku cinta, tapi hatinya dia sadar bahwa dia tidak cinta dengan karmiknya ini. Dia ada dalam hubungan ini, dia pura-pura cinta karena ada suatu kebutuhan yang dia ingin cukupi, ada keuntungan yang ingin dia manfaatkan atau ambil di sini ya. Banyak sekali drama, banyak sekali ketidakjujuran di dalam hubungan yang sedang seseorang yang kamu fokuskan ini jalani dengan pasangannya gitu. Ada rasa tidak nyaman tapi ya dibuat nyaman aja gitu ya. Dimana memang tidak dipungkiri bahwa dia tuh masih melihat ke belakang, masih stalking kamu, masih kepoin kamu, masih cari tahu tentang kamu di sini. Entah kamu sadari atau enggak gitu ya. Pokoknya sisi detektif dia itu muncul gitu ya. Entah ini cari tahu tentang kamu lewat media sosial, orang-orang di sekitar kamu yang dia kenal, atau siapapun gitu. Lewat apapun bisa ya. Orangnya masih kepo. Terus ada energi rindu, kangen sama kamu di sini yang terbaca ya. Dimana dia memang melihat gitu ya, bahwa kamu tuh memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih baik daripada karmiknya. Dia sering membuat sebuah perbandingan gitu ya, dikala dia itu lagi senggang gitu. Dia mencoba membandingkan kamu dengan karmiknya gitu. Dan memang tidak dipungkiri bahwa dia merasa nyaman saat dekat dengan kamu, saat bersama dengan kamu. Tapi ada rasa tidak tega gitu ya dari dia untuk memanfaatkan kamu terlalu berlebihan gitu ya, atau mengambil suatu keuntungan yang besar gitu ke kamu tuh. Rasanya dia tuh tidak tega karena ada rasa sayang di sini ya, ada rasa cinta gitu. Tidak ingin menyakiti kamu terlalu dalam. Dia merasa tidak pantas gitu ya. Ada perasaan minder gitu karena mungkin kamunya tuh lebih unggul daripada seseorang ini dalam hal finansial. Dimana dia merasa kesepian walaupun sudah punya pasangan. Dia merasa sebenarnya nggak cocok, tapi dicocok-cocokkan aja karena butuh gitu, karena situasi dan kondisi yang tidak bisa dia tolerir gitu loh. Jadi mau nggak mau ya dia harus bersama dengan karmiknya ini agar hidupnya bisa stabil di situasi dan kondisi dia secara finansial yang lagi mungkin turun di sini ya. Ada perasaan tidak bisa mencintai tapi terpaksa mencintai gitu. Ada drama yang harus dia mainkan gitu. Terkadang dia lelah dengan peran kekasih karmik ini gitu, peran menjadi kekasih seseorang yang sebenarnya dia nggak cinta, dia nggak sayang, dia nggak ada perasaan apa-apa selain butuh dari sisi materinya. Misalnya butuh dari sisi pekerjaan, mungkin karmiknya bisa bantuin dia untuk kerja di posisi yang nyaman gitu. Jadi nggak bisa ninggalin
hubungan ini gitu loh secara sepihak ya. Kecuali karmiknya yang putusin dia lah, itu lain cerita gitu ya. Dimana dia saat ini energinya pasif gitu ya, dia hanya nurut aja gitu. Karmiknya bilang A ya A, B ya B, seperti nggak punya, dia seperti nggak punya kesempatan untuk berbicara, untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginannya gitu. Energinya ngikut terus. Karmiknya bilang ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri gitu. Energinya sangat pasif sekali, sangat seperti seseorang yang tidak punya daya dan upaya di sini. Ya, memang dia merasa ada sesuatu yang berbeda saat terkoneksi dengan kamu gitu. Walaupun kalian saat ini tidak berkomunikasi, tidak bertemu, tapi seakan dia merasa dekat dengan kamu ya. Ada ikatan jiwa di sini, ikatan batin yang saling terkoneksi, saling berkomunikasi secara spiritual gitu ya, tidak bisa dijelaskan. Walaupun mungkin dia tidak mengerti arti soulmate, twin flame gitu ya, tapi dia merasakan hal itu ya. Jadi ya dia anggap itu sebagai kerinduan aja ke kamu, rasa kangen aja gitu ya. Dia simpelkan seperti itu pikirannya, pandangannya gitu. Ya, dimana secara energi terlihat di sini bahwa dia belum bisa move on gitu loh. Belum ada sosok pria atau wanita yang bisa menggantikan dirimu di dalam hati dan pikirannya di sini. Dia masih sering membayangkan kamu, mengingat kenangan bersama kamu di masa lalu, dimana ada kerinduan, keinginan, harapan untuk bisa berkomunikasi lagi suatu saat nanti gitu loh. Nggak tahu kapan gitu ya, semoga aja cepat bisa komunikasi dengan kamu gitu. Ada kesempatan itu tidak terlalu lama gitu ya, dia berharap seperti itu. Semoga di kesempatan kedepannya kamu dan dia juga memiliki komunikasi yang cukup baik. Jika memang tidak bisa jadi pasangan lagi, ya jadi saudara aja gitu ya. Dia ingin ada komunikasi yang selalu terjalin antara kamu dan dia dengan status apapun gitu ya. Dimana dia saat ini menjalani kehidupannya dengan perasaan berat hati, dengan perasaan berat hati, tidak happy, tidak bahagia, tidak enjoy. Dia merasa menjalani hubungan, terutama kalau kita bicara, ini kan bicara tentang hubungan ya, dia menjalani hubungan dengan karmiknya itu berat sekali gitu ya. Ada rasa tidak rela tapi harus rela gitu, seperti terpaksa gitu. Makanya terlihat kartu salib di sini yang keluar ya, dari energi seseorang yang kamu fokuskan. Oke teman-teman, kita pindah ke energi selanjutnya, yaitu energi kamu. Kak Tere mau ngecek di sini bagaimana energi kamu, bagaimana energi kalian saat ini, saat menanti seseorang di masa lalu yang belum juga kembali. Gimana ini teman-teman, kalian harus memiliki kesadaran yang baik ya, untuk memikirkan gitu ya. Jangan menggunakan waktu kalian untuk menanti atau menunggu seseorang terlalu lama. Kasihan di kamunya ya. Kamu harusnya bisa ketemu seseorang bisa ketemu peluang-peluang baru, entah dalam hal percintaan, entah dalam hal pekerjaan gitu. Karena waktu ini singkat sekali, tapi semua terserah pada kamu yang jalani. Kalau kamu yang happy, it's okay. Oke ya, di sini sebentar.
Kak Tere minum terlebih dahulu. Oke, kita lihat ya. Di sini terlihat untuk energi kamu, ini bisa juga energi dia ya, kan bisa terbolak-balik, mungkin yang tadi energi kamu. Tapi yang untuk yang sesi kali ini Kak Tere baca energi kamu ya. Di sini ya terlihat bahwa kamu itu memang merindukan kehadiran dari orang masa lalu ini. Mungkin kamu merasa terpuaskan, kamu merasa sempurna dan lengkap jika dalam hidup kamu ada orang ini gitu. Hanya dia yang bisa membahagiakan aku, hanya dia yang bisa menjadi support sistem yang baik untuk aku. Hanya dia Kak, nggak bisa yang lain. Ada pemikiran-pemikiran dan pandangan seperti itu yang cukup keras ya, yang cukup tegas, sehingga terlihat kamu sulit membuka hati ya. Orang-orang di sekitar kamu melihat itu. Kamu orangnya cukup pemilih, bukan karena kamu memang pemilih, tapi karena kamu masih menanti orang masa lalu untuk hadir kembali ke dalam hidup kamu. Kamu nggak mau saat kamu membuka hati dia hadir kembali. Itu menurut kamu akan menjadi sebuah kerumitan sendiri ke depannya ya. Jadi kamu memberikan ruang gitu untuk dia kembali ke dalam hidup kamu dengan menutup hati kamu ya, tidak terlalu merespon orang-orang yang mungkin lawan jenis kamu yang deketin kamu di sini. Seperti ada pikiran, pandangan, ucapan yang mungkin kamu ucapkan ya secara lugas, secara jelas gitu ya, atau hanya di dalam hati bahwa pintu hati kamu hanya untuk orang ini aja, bukan untuk orang yang lain ya, bukan untuk pria atau wanita yang lain di sini. Kamu orangnya cukup mencintai dengan ego ya, terlihat dari energinya seperti itu. Oke, dimana memang kamu dan dia sama-sama masih stalking, masih cari tahu situasi dan kondisi dia saat ini, apapun itu. Kadangkala kamu tahu dia sudah berpasangan, kamunya nangis, kamunya sedih, kamunya marah, kecewa. Kenapa sih dia tuh kok pasangan sama dia kok berpasangan dengan yang lain, padahal aku di sini loh menunggu dia dengan sabar, dengan penuh harapan, dengan penuh air mata gitu ya. Tapi walaupun seperti itu, realitanya dia sudah punya pasangan, kamu tetap aja menunggu dia. Siapa tahu kamu berharap dia tersadarkan oleh semesta, oleh Tuhan, bahwa kamulah yang terbaik untuk dia, bahwa kamulah yang pantas ya untuk dia pilih, bukan karmiknya itu. Kamu adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat di sini. Ya, dimana lihatlah kamu dan dia sama-sama memiliki keinginan yang cukup besar untuk bisa berkomunikasi satu sama lain gitu. Tapi nggak bisa karena terbentur ego. Kamu terbentur ego, mungkin dia terbentur situasi dan kondisi. Ya, dia seperti menutup komunikasi agar hubungan dia dan karmiknya baik-baik aja gitu. Karena dia membutuhkan karmiknya dari sisi materi, dari sisi pekerjaan, jenjang karir mungkin ya, yang tidak kamu ketahui di sini. Dimana kamu sebenarnya itu juga membutuhkan kejelasan dari seseorang ini akan situasi dan kondisi di masa lalu dari hubungan yang kalian pernah jalani. Mungkin tidak ada kata pisah gitu ya, mungkin dia hanya ghosting gitu aja. Jadi kamu itu seperti mempertanyakan sesuatu gitu ya. Apa sih yang membuat hubungan kita tuh berakhir di masa lalu? Apa sih yang membuat kamu berubah terhadapku? Apa sih yang membuat kamu ninggalin aku? Banyak sekali pertanyaan yang tidak kamu
temukan jawabannya sampai hari ini gitu ya. Makanya kamu ingin dia hadir kembali ke dalam hidup kamu. Bisa juga ini tentang permintaan maaf karena hati kamu terlalu sakit, terlalu terluka. Dia melukai kamu sedalam itu. Jadi kamu tuh masih nggak terima kalau dia tuh nggak minta maaf, kalau dia tuh belum sadar bahwa dia tuh sudah menyakiti kamu separah itu, sedalam itu, membuat hati kamu tuh susah gitu loh. Di sini ya ada dua macam, entah salah satunya atau keduanya ya. Dimana saat ini memang kamu lagi memfokuskan diri kamu untuk tidak mencari pria atau wanita lain. Kamu hanya fokus pada kehidupan finansial kamu, pada pekerjaan dan karir kamu. Di sini kalau soal finansial, keuangan, kamu cukup stabil di sini ya, beda dengan seseorang yang kamu fokuskan itu. Iya. Baik kamu ataupun dia di sini sama-sama merasakan ikatan secara jiwa, ikatan spiritual. Seringkali kamu tanpa sadar tiba-tiba mengingat dia, tiba-tiba teringat oleh kenangan di masa lalu saat kamu mungkin mendengarkan sebuah lagu yang tidak sengaja kamu dengarkan, atau kamu tidak sengaja teringat pada suatu tempat gitu ya, seperti deja vu dan segala macamnya yang mengingatkan tentang dia. Kamu nggak bisa seperti melupakan dia, sulit sekali gitu ya. Ya dimana kamu lagi energinya terlihat defensif gitu ya, lagi emosional sekali, dimana kamu seperti seseorang yang sangat menjaga hati kamu untuk tidak jatuh cinta pada seseorang yang lain, dimana memang emosi kamu saat ini sedang sangat labil gitu ya. Ada perkataan yang menurut kamu nggak enak gitu, kamu mudah marah, mudah tersinggung, padahal kalau dipikir-pikir itu hanya kata-kata biasa aja. Mungkin kamunya lagi bad mood gitu ya, kamu sering mengalami perubahan mood secara signifikan di sini ya, belum punya kontrol atas perasaan kamu sendiri, atas emosi kamu sendiri di sini. Ya, dimana kamu juga sama energinya ya, hampir mirip dengan seseorang yang kamu fokuskan. Kamu lagi mencari arahan, petunjuk gitu ya. Kapan sih orang ini kembali, entah lewat doa, lewat afirmasi, entah lewat readingan seperti ini di YouTube gitu ya. Kamu berusaha mencari tahu karena kamu sangat ingin dia kembali ke dalam hidup kamu di sini. Ya, dimana energi kamu lihatlah setia menunggu, setia menanti, dan berharap dia pun kembali di sini, tanpa tahu apakah memang benar-benar dia kembali atau ya, kamu hanya menghabiskan waktu kamu untuk sesuatu yang imajinatif gitu ya. Mungkin kamu memiliki keyakinan, tapi keyakinan itu tidak didasari dengan logisme gitu, sisi logis kamu di sini ya, sehingga banyak sekali yang terjebak pada situasi menunggu, menanti hadirnya orang masa lalu kembali ya. Dimana memang kamu merasa terbohongi, merasa dicurangi gitu ya oleh orang masa lalu ini. Apapun cerita kalian di sini, ada perasaan marah, ada perasaan kecewa. Kenapa dia ginikan aku, padahal aku sudah memberikan yang terbaik untuk dia. Kenapa dia nggak tahu terima kasih? Kenapa dia nggak menghargai aku? Kenapa dia nggak menghargai hubungan ini gitu? Kenapa gitu? Banyak sekali kata-kata seperti itu. Dan Kak Tere merasakan membaca energi kali ini penuh dengan emosi ya, penuh dengan emosional di sini. Bisa kalian rasakan lewat ucapan dari Kak Tere ya. Oke. Dimana ada keyakinan yang tercipta di dalam pikiran kamu, di dalam hati kamu di sini, bahwa orang masa lalu ini yang kamu tunggu adalah jodoh buat kamu, cinta sejati kamu, soulmate kamu, belahan jiwa ya, yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun di sini. Ada seperti ketegasan
keyakinan yang sangat tegas, yang sangat dalam, yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Bahkan keyakinan ini tidak bisa digoyahkan oleh orang tua kamu sendiri. Ya, dimana lihatlah, ketika kamu tidak bisa menseimbangkan diri kamu sendiri untuk tahu kapan memikirkan orang masa lalu ini, ya, untuk fokus pada orang masa lalu ini dan fokus pada kehidupan kamu secara personal sehari-hari, maka ini akan berdampak besar ke depannya pada sisi finansial kamu. Mungkin saat ini kamu stabil, tapi belum tentu besok, lusa, dan kedepannya. Hati-hati ya, jangan terlalu fokus pada perasaan, gunakan logika kamu di sini. Karena Kak Tere melihat ada peluang untuk kamu rapuh juga dalam sisi finansial, ya. Jadi seimbangkan, kelola keuangan kamu yang ada saat ini dengan bijaksana. Jangan terlalu menghambur-hamburkan uang, ya. Belilah sesuatu yang penting-penting aja gitu. Kalau nggak penting nggak usah, bisa ditunda dulu, ya. Oke. Ya, dimana kamu sudah ingin gitu ya, menikah, sudah ingin berumah tangga, tapi karena ada satu momen itu, ya, Kak Tere nggak tahu ceritanya, kan tiap orang beda-beda, yang tonton ini juga orang banyak gitu ya. Karena satu momen itu akhirnya kalian berpisah. Harusnya mungkin kalian menikah, harusnya kalian bertunangan, harusnya kalian hubungan ini tidak terpisahkan, baik-baik aja. Ada harapan yang hancur di sini, yang membuat kamu menderita, yang membuat kamu tidak bisa move on dari orang ini. Mungkin ada janji-janji yang terucap dari dia untuk menikahi kamu, tapi akhirnya batal, dan itu yang membuat luka di hati kamu, ya, membuat kesedihan, menanam kesedihan itu terlalu dalam pada diri kamu di sini, ya. Oke, ada harapan yang sirna di sini. Oke, kita lanjut pada pembacaan pada kartu yang kedua dan ketiga. Kapan dia kembali, bagaimana hubungan kalian ke depannya, ya. Oke. Bagaimana hubungan kalian ke depannya? Wow, energinya. Oke, teman-temanku, di sini sudah ada ya 9 kartu seperti biasa. Oke, bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan orang masa lalu itu, ya, orang yang kamu fokuskan, kamu yang tunggu, yang kamu rindukan juga. Di sini kalau kamu mau sama dia, ya, butuh kesabaran yang ekstra tinggi. Apakah kamu sanggup? Kalau sanggup, lanjut, ya. Kalau nggak sanggup, berhenti, cari orang baru. Karena ada peluang untuk kamu bisa menemukan orang baru yang jauh lebih baik dari orang masa lalu itu, ya. Kalau kamu tunggu aja, tapi butuh sabar, karena kehadiran orang masa lalu ini sepertinya lambat gitu ya, tidak cepat, karena orangnya juga butuh waktu ya untuk lepas dari situasi karma, dari hubungan karmik, ya. Dimana memang selalu ada jalan, selalu ada mukjizat, selalu ada keajaiban yang akan menghampiri hubungan kamu dan dia.
Jika memang vibrasi kamu dan vibrasi dia cocok ya, selaras, sesuai, maka akan cepat gitu ya kamu bisa bersama dengan orang ini. Hubungan ini bisa cepat dipersatukan, tergantung energi kamu dan energi orang itu gitu ya. Maka kamu harus mengupgrade energi kamu menjadi energi yang vibrasinya lebih tinggi ya, dimana yang kedepannya kamu dan dia untuk bisa sama-sama cepat untuk bersama ya, kamu dan dia lebih baik sama-sama fokus lah, tidak usah terlalu kepo satu sama lain, fokus aja sama masa depan. Kamu jalani hari-hari kamu dengan baik, tanpa terasa ya divine timingnya sudah sampai, kamu dan dia bisa dipersatukan kembali, dimana kamu tidak usah khawatir gitu ya, dia balik nggak kak gitu dalam hubungan ini gitu ya. Kamu dan dia memiliki ikatan jiwa seperti yang Kak Teri katakan, nggak usah takut gitu, kamu nggak usah merasa kehilangan dia. Kamu tuh nggak kehilangan dia secara energi, kamu masih bisa berkomunikasi secara jiwa, secara alam bawah sadar kamu gitu loh. Dia yang masih ada di dekat kamu, tapi bukan secara fisik, tapi secara spiritual ya. Di sini kamu harus membuka cakrawala pikiran kamu, harus lebih dewasa, bahwa kalian berdua tidak sedang terpisahkan secara energi, mungkin secara fisik iya gitu. Di sini perbanyaklah doa, ibadah, dekatkan dirimu pada Tuhan. Semakin dekat kamu pada Tuhan, semakin banyak doa yang kamu ungkapkan di sini kepada semesta ya akan semakin cepat untuk kalian bersama dalam sebuah hubungan yang jauh lebih sehat, jauh lebih baik. Amin gitu ya. Dimana di sini memang kamu seperti seseorang yang kehilangan arah, terutama kamu ya di sini energi feminim yang seperti orang yang nggak bisa fokus pada kehidupannya sendiri karena seperti pijakannya itu nggak ada gitu. Pijakan kamu, pijakan diri kamu tuh ya orang tersebut. Ketika orang itu nggak ada, kamu seperti goyang gitu, kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup. Jangan seperti itu ya. Kamu di sini masih punya kehidupan, kamu di sini tidak hancur ya, kamu masih baik-baik aja ya. Di sini kamu harus mulai menata ulang kehidupan kamu sehingga energi kamu bisa bagus, bisa vibrasinya tinggi, bisa menarik dia kembali ke dalam hidup kamu. Kalau kamunya berantakan hidupnya ya sulit gitu ya untuk union atau bersama. Ya dimana mungkin kamu terkoneksi dengan dia secara jiwa seperti yang Kak Teri katakan. Kamu mungkin tiba-tiba mendengar sebuah lagu, siapa tahu lagu itu ya liriknya adalah penegasan dari apa yang dia rasakan ke kamu, perasaan dia terhadap kamu. Atau sebaliknya seperti itu, tiba-tiba dia ingin menyanyi sebuah lagu. Lah, dalam lagu itu liriknya kok sepertinya itu adalah sarana musik, itu adalah sarana untuk kalian berdua saling berkomunikasi di sini, yang memang tidak mudah untuk dimengerti oleh semua orang ya. Apalagi orang-orang yang bukan spiritual di sini. Ya, memang ada kerinduan satu sama lain untuk bisa berpelukan, untuk bisa bergandengan tangan, untuk bisa bertemu secara fisik gitu. Ada kerinduan seperti itu. Ada keinginan untuk bisa menyentuh wajahnya. Mungkin dari dia seperti itu. Mengecup keningnya. Mungkin ya ada kerinduan, ada rasa kangen terhadap hal-hal manis seperti itu ya. Mungkin dari hubungan kalian di masa lalu. Ya, dimana kalian berdua memang sama-sama menginginkan kasih sayang, cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang apa adanya, cinta yang sederhana. Di sini kalian ingin bisa seperti dulu, saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menghormati gitu ya. Kalian ingin hubungan yang harmonis gitu loh. Entah ini nantinya kedepannya bisa jadi pasangan lagi atau hanya sebagai
saudara mungkin ya, tapi kalian ingin dekat, ada keinginan untuk saling dekat gitu, saling bisa komunikasi tanpa ada batas seperti itu. Dimana memang penyatuan ini juga agak sulit ya untuk saat ini, karena kalian berdua sama-sama egosentris ya, sama-sama mengedepankan ego di sini, gengsinya juga tinggi. Jadi mau hubungi, mau nyapa duluan rasanya enggak malu, enggak dia kan yang salah bukan aku gitu ya. Ada keakuan yang tinggi di sini. Oke, kita lihat ya di sini bahwa kalian lagi berusaha ya menjalani hidup kalian masing-masing dengan dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti kalian tuh bisa bersama, entah kapan, entah jalannya gimana. Jadi kalian di sini memang terpisahkan dan lagi fokus ya pada kehidupan masing-masing aja, jalani kehidupan seperti air mengalir gitu, mengikuti arus, tapi jangan sampai ke bawah arus. Iya, sekali lagi ini adalah penegasan dari kartu yang warna pink di bawah. Kalian butuh perasaan disayangi, kalian butuh seseorang yang bisa buat kalian nyaman, baik kamu ataupun dia. Itu tidak menemukan hal itu, ya. Dia tidak menemukan di pasangan karmiknya, kamu tidak menemukan di di orang-orang di situasi dan kondisi kehidupan kamu saat ini, gitu. Ya, dimana ini adalah energi kamu, ataupun bisa juga energi dia, tapi Kak Tere bacakan untuk energi kamu. Kamu saat ini lagi enjoy, lagi merasakan kenyamanan, kestabilan di dalam kehidupan kamu walaupun tanpa orang ini, dan dia pun merasakan menikmati kenyamanan itu dari pasangan karmiknya ya. Jadi saat ini Kak Tere melihat kalian tuh stabil aja gitu, menikmati hidup lah gitu, walaupun tidak sempurna, tidak lengkap gitu ya, karena kelengkapan atau kesempurnaan itu menurut kalian ya bisa bersama. Kalau masih terpisahkan gini ya belum lengkap menurut kalian. Oke, dimana ada perasaan yang jauh gitu ya, kalian merasa jauh dengan orang ini, atau kalian merasa harapan kalian untuk orang ini kembali itu rasanya jauh, rasanya sulit Kak gitu. Apalagi dia terkoneksi dengan karmiknya. Tidak ada yang tidak mungkin jika memang semesta pun merestui ya. Jadilah orang yang selalu berpengharapan, jadilah orang yang selalu memiliki attention yang bagus gitu loh, vibrasi yang tinggi, dimana kamu di sini sudah berusaha surrender to divine, serahkan semuanya pada semesta, karena semesta yang akan memberikan jawabnya ya. Jangan mencoba mencari atau mengontrol ya situasi dan kondisi agar sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Oke, kita akan lihat energi kehadiran dia kembali itu kapan gitu, cepat atau lambat. Tadi Kak Tere sudah katakan lambat, kita lihat dari kartu yang ketiga untuk kalian semua biar afdol gitu ya. Oke, kapan dia akan kembali, energi kehadiran dia kembali di sini. Wow ya, bagus. Maka dari itu kamu harus vibrasinya positif agar cepat orang itu kembali. Kalau kamu vibrasinya gini-gini aja, wah ya lama gitu ya, bisa hitungan tahun bukan bulan lagi. Oke, ada beberapa kartu ya yang terbuka, Kak Tere bacakan sekalian. Oke, di sini memang terlihat ya, kalau tanya kapan dia hadir kembali, cepat atau lambat, ini energi dia yang sedih gitu. Ketika Kak Tere menanya bertanya seperti itu gitu, melihat energinya dari sisi dia ada kesedihan gitu, bahwa dia kalau bisa tuh bilang ke kamu, jangan tunggu aku gitu, kamu nggak pantas gitu nunggu aku tuh sudah banyak salah sama kamu.
aku tuh nggak pantas sama apa buat kamu gitu. Ada perasaan seperti itu dari sisi dia. Jangan tunggu aku, kamu berhak mendapatkan yang jauh lebih baik gitu. Ada kesedihan gitu. Kalau kamu tunggu aku akan memakan waktu yang lama, kasihan di kamunya ya. Ini Kak Tere mewakili dia untuk berkata kepada kamu, terserah gitu ya, kamu masih mau tunggu dia atau enggak terserah, tapi dia memberikan pilihan ke kamu untuk menunggu dia atau move dari dia ya. Ya, dimana saat ini memang dia lagi berusaha untuk menghindari kamu, menjauhi kamu, mungkin dengan memblokir, tidak respon kamu via chat, telepon atau sebagainya ya. Dia berusaha berpaling dari kamu, tapi itu hanya kepura-puraan aja. Aslinya dia ya ingin dekat dengan kamu, tapi karena situasi dan kondisi hubungan dia dengan karmiknya yang masih dia butuhkan di sini, ya dia berusaha untuk cuekin kamu ya, agar dia aman gitu ya, hubungan dengan karmiknya tuh aman-aman aja atau baik-baik aja ya. Dimana memang kalau kalian bersatu memang ada hoki yang besar, ada berkat yang luar biasa. Kalian bukan hanya jadi partner hidup aja, tapi bisa jadi partner bisnis. Dalam kalian bisa jadi support system yang baik satu sama lain, mendukung karir atau pekerjaan masing-masing di sini. Dimana memang ada penyesalan dari kamunya atau dari dianya. Kalau kamunya penyesalan kenapa hubungan kita harus berakhir, kalau dari sisi dia kenapa aku harus cuekin kamu, kenapa aku harus berada di situasi yang serba salah seperti ini gitu ya. Jadi dia ada rasa bersalah, cuekin kamu, tidak respon kamu atau jauh dari kamu, menjauhi kamu ya. Dimana untuk dia energinya dia lebih bisa surrender to divine, menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan, kehendak yang kuasa. Diharapkan untuk kamu pun bisa demikian ya. Contohlah dia gitu, surrender to divine, serahkan, percayakan semuanya pada Tuhan. Hasil akhirnya tuh serahkan sama Tuhan. Kalian sudah berusaha sebaik mungkin. Jalannya memang agak rumit di sini, agak sulit ya. Oke, dimana memang lihatlah, memang ada putaran roda karma di sini ya. Dia harus bersama karmiknya ya untuk pembayaran sebuah karma, karena waktunya sudah datang gitu. Jadi ya mau nggak mau ya dia harus terkoneksi dengan karmiknya, karena ada pembayaran karma di sini. Entah kamu mengerti atau enggak ya. Oke, dimana memang yang hanya bisa kalian lakukan saat ini untuk kedepannya bisa union, hanya menyerahkan semua harapan keinginan kalian yang paling dalam dengan orang ini kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang lain daripada itu ya. Dimana lihatlah ada keinginan yang cukup kuat, tangguh ya. Dan sepertinya kamu nggak takut untuk seberapa lama menunggu orang ini gitu ya, karena kamu adalah seseorang yang terbiasa mengambil resiko. Dan kamu ketika kamu tahu gitu bahwa resikonya akan memakan waktu yang cukup lama, kamu memiliki keyakinan bahwa memang benar gitu ya, aku mengambil resiko ini karena aku ingin mendapatkan apa yang aku inginkan, yaitu union ya, bersama kembali dengan orang yang kalian fokuskan ini kapanpun itu ya. Ada ketangguhan hati di sini dari sisi kamunya yang lagi tunggu. Dimana memang di masa tunggu atau masa menanti orang masa lalu ini hadir kembali dalam hidup kamu, kamu gunakan gitu ya waktu kamu tuh untuk healing, untuk menyembuhkan diri kamu. Atau saat kamu menunggu atau menanti ini, semesta gitu ya membantu kamu untuk healing juga tanpa kamu sadari atau enggak. Pokoknya kamu sedang berada dalam proses healing. Begitupun dengan orang masa lalu itu ya, ketika dia ada pembayaran karma dengan karmiknya, dia juga diproses untuk menyembuhkan luka-luka di dalam dirinya ya, entah luka di masa kecilnya atau luka apapun itu, luka batin ya. Oke, dimana di sini ada perasaan tidak bisa berbuat apa-apa. Memang dalam
energi yang terbaca kali ini terlihat baik kamu ataupun dia seperti tidak bisa apa-apa gitu ya. Mau bersatu tuh rasanya nggak bisa gitu, semua jalan tuh tertutup gitu. Dia sudah punya sudah punya pasangan walaupun itu karmiknya. Kamu sendiri juga mau komunikasi, sepertinya dia semakin jauh. Ketika kamu ingin mendekat, dianya melangkah lebih jauh lagi gitu, seperti selalu ada jarak gitu, seperti pintu union, pintu untuk kalian bersama itu ditutup oleh semesta. Pada akhirnya mau nggak mau, baik kamu ataupun dia harus menyerah gitu. Di saat menyerah ini adalah waktu untuk kamu dan dia tuh healing sebetulnya ya, kalau kamu tuh sadar akan hal itu. Ya memang tidak dipungkiri ya bahwa kamu dan dia sama-sama merasakan kelelahan dalam ikatan jiwa ini, ikatan batin ini. Kamu lelah menunggu dia dan dia lelah menjalani hubungan dengan karmiknya. Tapi harus, kalau nggak gitu ada ketidakstabilan yang akan dia hadapi ke depannya dalam kehidupannya ya. Ya, dimana kamu dan dia sama-sama memiliki luka batin ya, luka masa lalu di sini, dan itu butuh untuk disembuhkan. Nggak bisa kamu mau union sama orang yang kamu harapkan ini kalau kamunya terluka, dianya terluka gitu. Nggak mungkin akan bahagia di dalam hubungan kedepannya. Jadi kamu harus sembuh, dianya juga harus sembuh, baru kalian dipersatukan, bisa merasakan happy yang luar biasa. Nggak bisa salah satunya masih sakit, salah satunya sudah sembuh, nggak bisa. Akan jadi hubungan yang toksik lagi ya. Harus ada yang dibenahi dari sisi kamu atau sisi dia. Lihatlah ya, semesta lagi ingin memproses kalian berdua untuk healing, untuk menyembuhkan diri dari segala trauma, luka masa lalu, apapun itu bentuknya ya, ingatan ya, sakit hati, amarah, energi-energi toksik dalam diri kamu ataupun dalam diri dia harus dileburkan, harus dimurnikan lagi ya. Nah ya, pada akhirnya ending ya, akhir yang bahagia, happy ending, dimana pada akhirnya kamu dan dia bisa sembuh, bisa pulih bersama, dan pada akhirnya mencapai tingkat kedewasaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih tinggi. Vibrasi kalian tuh nanti kedepannya akan tinggi. Di saat vibrasi kalian tinggi, kalian itu bisa union atau bersama kembali. Akan ada happy ending kok di sini ya. Hubungan kedepannya akan lebih lancar, akan lebih ringan, dan itu membuat kamu dan dia berbahagia gitu loh. Jadi sabar untuk hasil yang memuaskan, untuk hasil yang jauh lebih baik, menggembirakan, dan jauh lebih indah gitu. Lukisan yang indah itu tidak dikerjakan dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan nilai jualnya pun akan jauh lebih tinggi karena proses. Jadi kamu harus jalani proses kalau mau union dengan orang ini. Oke, sekian bacaannya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye.